nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian melalui channel ini. Salam sehat untuk kita semua, selalu bahagia, tetap semangat dalam karya dan pelayanan melayani Tuhan, sesama, dan semesta. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Namun kita akan memperhatikan mulai dari ayat 24. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mengelilingi Yesus. Mengelilingi dalam arti apa ya? Mengerumuni begitu ya. Bukan mengepung, tapi ya Yesus mengajar, Yesus datang dalam peristiwa hari raya, salah satu hari raya untuk orang-orang Yahudi yang disebut dengan pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Itu perayaannya. Yesus datang dan orang-orang mengelilingi Yesus. Pasti ya mereka penasaran, selama ini mereka mendengar, mereka melihat, mereka mengalami bagaimana Yesus memang hadir secara unik di antara para pemimpin Yahudi. Yesus berbeda dari kebanyakan pemimpin Yahudi dalam cara mengajar dan melayani umat, menghadirkan kerajaan Allah dengan cara yang sama sekali baru. Nah, pasti ketika Yesus datang, orang-orang juga mungkin selama ini hanya mendengar saja, belum pernah ketemu langsung ya, karena satu dan lain hal. Lalu ketika tahu bahwa Yesus datang, mereka mengelilingi Yesus dan kemudian bertanya, berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Yesus masih bersabda lagi, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sahabat yang terkasih, pada sabda ini setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, jati diri Yesus sebagai Mesias. Orang bingung, orang bimbang. Benarkah Yesus itu Mesias yang dinanti-nantikan? Kebimbangan itu ya disebabkan karena mereka tidak percaya. Karena tidak percaya, maka menjadi bimbang. Kalau percaya, jelas, mantap. Jadi ketika kita percaya, mantaplah kita. Ketika kita tidak percaya, lalu kita juga terperosok ke dalam kebimbangan. Dan Yesus mengatakan, aku sudah mengatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya.
Jadi benar-benar ketidakpercayaan itu membuat orang terperangkap di dalam kebimbangan. Sebaliknya kalau orang sungguh percaya, maka mantaplah dia. Mantap dalam kepercayaan, mantap dalam penghayatan iman, mantap dalam memetik buah-buah iman. Dan itu yang dikatakan Yesus, orang yang percaya kepadaku bahkan tidak akan binasa selama-lamanya. Kata lain dari keselamatan kekal, kehidupan abadi, atau keselamatan abadi, kehidupan kekal, tidak binasa selama-lamanya. Nah, ini buah dari kepercayaan iman kita kepada Yesus sebagai Sang Mesias. Kata lain dari Mesias adalah Kristus. Yesus Kristus sama dengan Yesus Mesias. Sahabat yang terkasih, yang kedua adalah kemesiasan Yesus ditentukan oleh pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukannya. Pekerjaan-pekerjaan itu buah dari persatuannya dengan Bapa. Maka Yesus menegaskan, aku dan Bapa adalah satu. Persatuan Yesus dengan Bapa berbuah pada karya-karya baik di dalam kehidupannya bagi orang banyak. Yang ketiga, ketika kita percaya kepada Yesus, itu karena kita ditarik oleh Bapa. Dan setiap orang yang sudah diserahkan kepada Yesus, tidak seorang pun dapat merebutnya. Artinya apa? Persatuan Yesus itu bersifat definitif, abadi. Kalau persatuan itu sungguh-sungguh dihayati dengan baik. Nah, ini salah satu yang kemudian dalam tradisi Gereja Katolik dikatakan bahwa pembaptisan itu bersifat meterai, kekal. Sekali orang dibaptis tidak pernah bisa dihapus. Meskipun mungkin dia pindah keyakinan ke, entah itu menjadi ateis, entah itu pindah ke agama lain, baptisan dia itu tetap. Maka saya mendampingi beberapa umat yang mengalami pergumulan, kemudian pindah agama, atau bahkan menjadi ateis, lalu sadar dan kembali lagi ke pangkuan Gereja Katolik, yang bersangkutan tidak perlu dibaptis lagi. Lalu bagaimana caranya? Cukup dengan penyesalan, kemudian menerima sakramen tobat, dan membaharui imannya. Dengan itu, dia diterima kembali karena apa? Baptisan bersifat kekal sebagai meterai. Tidak bisa seorang pun merebut orang yang sudah dipercayakan kepada Kristus oleh Bapa. Ini menjadi konsekuensi dari iman kita. Baptisan berlaku kekal. Salam sehat untuk kita semua. Tetap bahagia. Ibu Maria merestui kita dengan doa-doanya. Bapak Yosef menjaga kita juga dengan doa-doanya. Kita saling mendoakan. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam